Perkenalkan, nama saya Milana Sawawibowo dengan NPM 211506152. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan singkat terkait materi pertemuan 1 hingga 7 pada mata kuliah logika ini. Langsung saja ke materi yang pertama. Untuk materi pertama ini adalah materi terkait pengantar logika, yaitu logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan juga menalar. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai kenyataan. Nah, di sini ada pun proposisi. Proposisi terdapat 3 definisi, yaitu logika didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan. Lalu yang kedua, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan proposisi. Lalu proposisi merupakan pernyataan yang bernilai benar ataupun salah namun tidak keduanya. Lalu selanjutnya ini ada contoh soal, di sini terdapat sebuah pernyataan yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu ada 3 buah pertanyaan yaitu apakah ini sebuah pernyataan, apakah ini sebuah proposisi, apakah ini nilai kebenaran dari proposisi. Langsung saja kita ke jawabannya. Lalu apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini sebuah pernyataan dikarenakan pembaca dapat menerima informasi dari pernyataan tersebut. Lalu apakah ini sebuah proposisi? Iya, karena ini bernilai benar ataupun salah, dapat bernilai benar ataupun salah. Lalu yang ketiga ada apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Yaitu ini proposisi ini bernilai benar, yaitu karena di 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke, kita masuk ke materi 2. Untuk materi 2, logika proposisional dan juga tabel kebenaran. Logika proposisional merupakan logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi-proposisi disebut logika proposisional. Lalu di sini ada definisi dari tabel kebenaran itu sendiri. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari beberapa proposisi. Lalu di sini ada contoh soal. Kita ke contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita akan memasuki contoh soal materi yang kedua, yaitu contoh soal tabel kebenaran. Jadi di sini untuk membuktikan pernyataan di bawah ini menggunakan tabel kebenaran. Ada sebuah pernyataan ayah pergi ke kantor atau makan di restoran. Nah, jadi untuk tabel di sini memiliki pernyataan yaitu ayah pergi ke kantor merupakan P, lalu atau menggunakan disjungsi, lalu ada makan di restoran menggunakan ki. Lalu pada tabel dapat dituliskan P, ki. Lalu ada di variabel yang pertama ini truth, truth, false, false. Lalu yang variabel kedua ini ada truth, false, truth, false. Lalu yang terakhir ada P disjungsi ki. Jika true bertemu dengan true maka hasilnya true, true dengan false akan hasilnya true, false dengan true akan true, false, false akan false. Dan ini merupakan tabel kebenaran dari pernyataan di atas. Setelah itu di sini ada beberapa perangkai dari proposisi itu sendiri, yaitu ada negasi yang berarti tidak atau bukan, lalu ada konjungsi yang memiliki arti dan, lalu ada disjungsi atau yang memiliki arti atau satu atau keduanya. Lalu ada implikasi yang berarti jika maka, lalu ada biimplikasi yang berarti jika dan hanya jika, lalu ada exclusive or yang memiliki arti atau tapi hanya salah satu, lalu ada not and yang bukan artinya bukan dan, lalu ada not or yang berarti bukan atau. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, untuk materi ketiga ini materi tentang proposisi majemuk. Terdapat 4 bentuk dari proposisi itu sendiri, yaitu ada proposisi atomik, proposisi majemuk dan juga implikasi dan biimplikasi. Nah, untuk proposisi majemuk ini merupakan misalkan P dan Q adalah proposisi atomik, ada 4 macam proposisi majemuk, yaitu ada konjungsi,
P dan Q dengan notasi P konjungsi Q. Lalu ada disjungsi P atau Q dengan notasi P disjungsi Q. Lalu ada ingkaran dari P tidak P. Notasinya dapat dituliskan sebagai ingkaran P. Disjungsi eksklusif yaitu P atau Q tapi bukan keduanya. Dapat dituliskan dengan notasi P disjungsi eksklusif Q. Lalu untuk contoh soal dapat dilihat sebagai berikut ini. Di sini materi 3 contoh soal proposisi majemuk. Di sini tentukan termasuk ke dalam preposisi manakah penyelesaian berikut ini. Jadi mereka tidur atau mereka mengantuk. Jadi di sini dapat disimpulkan mereka tidur atau mereka mengantuk. Mereka tidur merupakan variabel A atau ini kita lambangkan dengan disjungsi, lalu mereka mengantuk ini dengan menggunakan variabel B. Dan ini merupakan preposisi majemuk dengan notasi A disjungsi B. Mengapa ini dikatakan preposisi majemuk? Dikarenakan di sini terdapat dua pernyataan yang tidak berhubungan dengan disjungsi. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu materi keempat ini merupakan pembuktian validitas argumen. Terdapat dua cara untuk pembuktian validitas argumen ini, yaitu pembuktian validitas dengan menggunakan tabel kebenaran dan juga pembuktian validitas dengan aturan penarikan kesimpulan. Nah, tabel kebenaran ini merupakan suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Nah, dan juga ada aturan penarikan kesimpulan merupakan opsi lain untuk pembuktian validitas argumen selain tabel kebenaran. Nah, untuk contoh soal sendiri dapat dilihat sebagai berikut ini. Lalu di sini terdapat contoh soal pertemuan keempat, yaitu tentang pembuktian validitas argumen. Jadi di sini terdapat argumen jika saya makan maka saya kenyang, lalu ada saya tidak makan, lalu kesimpulan adalah saya tidak makan dan saya tidak kenyang. Jika saya makan dapat diubah menjadi variabel P, lalu saya kenyang dapat diubah dengan variabel Q. Jika saya makan maka saya kenyang dapat diekspresikan dengan logika P implikasi Q. Saya tidak makan lalu dapat diekspresi logikakan menjadi negasi P, lalu kesimpulannya menjadi negasi P konjungsi negasi Q, maka dapat disimpulkan menjadi P implikasi Q dan negasi P implikasi Q konjungsi implikasi Q, yang berarti saya tidak makan dan saya tidak kenyang. Lalu kita lanjut ke materi kelima, yaitu tentang tautologi dan juga ekuivalensi logis. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang ada di dalamnya. Lalu tautologi ini memiliki persyaratan jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel proposisionalnya yang ada bernilai benar. Lalu untuk kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, yang dimana ekspresi logika selalu bernilai salah, sedangkan untuk tautologi sendiri itu selalu bernilai benar dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Lalu ada kontingen ini. Kontingen atau formula campuran adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan juga salah di dalamnya. Tabel kebenaran di dalam tabel kebenarannya. Lalu tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang ada di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada pun pengertian ekuivalensi logis. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalensi logis apabila sebuah ekspresi logika adalah tautologi, ekspresi logikanya adalah kontradiksi, dan juga ekspresi logikanya adalah kontingen. Tetapi urutan T dan false pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Lalu berikut ini ada contoh soal yang dapat dilihat.
Oke, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal materi 5, yaitu tentang tautologi dan juga ekivalensi logis. Buktikan pernyataan berikut ini apakah termasuk dalam ekivalensi logis. Kita akan memutuskan pernyataan berikut, yaitu ada P implikasi ekivalensi negasi Q, implikasi negasi P. Lalu di tabel kebenarannya akan ditulis P, lalu ada Q, ada negasi Q, dan juga ada negasi P. Lalu untuk selanjutnya ada P implikasi Q, lalu ada negasi Q implikasi P. Untuk P sendiri itu ada true, true, false, false, lalu Q-nya itu ada true, false, true, false. Lalu untuk negasi P sendiri itu kebalikan dari P, yaitu F, false, false, true, true. Lalu di negasi Q sama saja dengan Q, namun terbalik, yaitu atau dibalikan menjadi false, true, false, true. Lalu untuk P implikasi Q itu sendiri, di sini ada P, ada true bertemu dengan true, hasilnya true, true bertemu dengan false, hasilnya false, lalu ada false true, hasilnya true, false false, hasilnya true. Lalu untuk yang selanjutnya itu negasi Q implikasi negasi P. Di sini ada false bertemu false, hasilnya true, ada false bertemu dengan true, hasilnya false, lalu ada true dengan false, hasilnya true, lalu true dengan true, hasilnya true. Ini merupakan terbukti sebuah tautologi. Mengapa dapat disebut dengan tautologi? Dikarenakan untuk P implikasi Q lalu negasi P implikasi negasi Q implikasi P ini sama hasilnya, maka ini terbukti tautologi. Setelah itu ada materi ke-6, yaitu materi tentang penyederhanaan dan juga strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Adapun beberapa perangkai, yaitu perangkai implikasi dan juga biimplikasi dapat diganti dengan konjungsi, disjungsi, dan juga negasi. Nah, di sini terdapat hukum-hukum logika yang dapat kalian lihat, yaitu yang pertama ada hukum komutatif, yang kedua ada hukum asosiatif, yang ketiga ada hukum distributif, yang keempat ada hukum identitas, yang kelima ada hukum ikatan, yang keenam ada hukum negasi, lalu yang ketujuh ada hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan juga negasi T dan F. Nah, strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika pada argumen dengan menegasikan kesimpulannya. Berikut ini merupakan contoh soal yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal materi ke-6, yaitu terkait dengan penyederhanaan dan juga strategi pembalikan. Di sini terdapat sebuah pernyataan yaitu A implikasi B, lalu konjungsi A, lalu implikasi B. Untuk yang pertama-tama yaitu ekivalen A implikasi B, lalu konjungsi A implikasi B, yaitu dengan aturan perubahan seperti berikut ini. Lalu setelah itu terdapat negasi A, negasi kurung kurawal, lalu buka kurung, negasi A, disjungsi B, lalu tutup kurung. Setelah itu ada konjungsi A, tutup kurung kurawal, lalu ada konjungsi B. Setelah itu dengan menggunakan negasi ganda dan juga hukum De Morgan, maka dihasilkan sebagai berikut. Setelah itu digunakan negasi ganda dan juga hukum De Morgan sehingga menghasilkan buka kurung A, lalu konjungsi negasi B, lalu disjungsi negasi A, lalu disjungsi B. Lalu dengan menggunakan metode hukum distributif menghasilkan kurung kurawal buka, lalu buka kurung A,
disjungsi negasi A, lalu konjungsi buka kurung negasi B, lalu disjungsi negasi A, lalu disjungsi B. Setelah itu dengan menggunakan hukum idempoten maka menjadi satu konjungsi negasi A disjungsi negasi B menghasilkan disjungsi B. Lalu dengan menggunakan hukum identitas maka negasi A disjungsi negasi B disjungsi B. Setelah itu menggunakan hukum asosiatif yaitu negasi A disjungsi negasi B disjungsi B. Lalu untuk hukum idempotennya digunakan akan menjadi negasi A disjungsi 1. Lalu yang terakhir kita menggunakan hukum identitas maka diperoleh hasilnya ekivalensi 1. Hasilnya 1 maka ekspresi logika tersebut merupakan tautologi yang dimana 1 itu merupakan B. Oke, dan materi yang ketujuh atau materi yang terakhir kita akan membahas tentang tablo semantik. Tablo semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Berikut ini merupakan aturan-aturan tablo semantik. Ada A konjungsi B, lalu A disjungsi B, lalu ada A implikasi B, ada A B implikasi B, lalu ada double negasi A, lalu ada negasi A disjungsi B, lalu ada negasi A disjungsi B, lalu ada negasi A implikasi B, lalu ada negasi A B implikasi B. Lalu yang terakhir yang 10 adalah jika ada bentuk A dan negasinya negasi A dalam satu cabang maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan cabang tersebut tidak dapat dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan mungkin A sama dengan T dan cabangnya negasi A sama dengan T. Lalu ada heuristik pembuatan tablo. Yang pertama ini carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang, satu cabang. Lalu yang kedua carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tablonya tertutup. Misalkan A dan negasinya A agar cabang tablo tertutup dan tidak dapat dikembalikan lagi. Lalu tablo semantik ini hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi jika digabungkan dengan strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Jika tablo semantik ditambah dengan strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulan, tutup semua, maka terjadi argumen yang tidak konsisten. Karena ketidakkonsistenan itu terjadi strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulan, maka argumen tersebut valid. Lalu untuk contoh soal yang terakhir dapat dilihat di berikut ini. Lalu untuk materi ketujuh ini contoh soal pertemuan ketujuh yaitu tentang tablo semantik. Jadi di sini terdapat dua premis dan satu kesimpulan. Premis yang pertama yaitu P1 sama dengan A implikasi negasi B implikasi C. Lalu ada pun premis kedua yaitu A implikasi negasi B. Lalu kesimpulannya adalah A implikasi C. Langsung saja kita masukkan ke dalam tablo semantiknya yaitu kita tuliskan A implikasi negasi B implikasi C. Lalu yang kedua A implikasi negasi B. Lalu yang ketiga ini merupakan kesimpulan yaitu negasi A implikasi C. Langsung saja kita buat percabangannya yaitu dengan menggunakan aturan 8 pada nomor 3 sehingga yang menghasilkan A, lalu negasi C pada nomor 5 negasi C dicabangkan lagi untuk negasi A sendiri ini kita tutup, lalu bercabang menjadi negasi A dan negasi B. Negasi A ini kita tutup dengan menggunakan aturan nomor
3 pada nomor 2. Lalu selanjutnya kita cabangkan lagi, ini negasi A langsung kita tutup. Lalu ini negasi B implikasi C dengan menggunakan aturan 3 pada nomor 1. Lalu setelah itu untuk negasi B implikasi C ini kita cabangkan lagi sehingga menghasilkan B dan juga C. B kita tutup dan C kita tutup. Ini menggunakan aturan nomor 3 pada nomor 7. Jadi pada kesimpulannya tidak valid karena tidak sama dengan kesimpulan yang dijelaskan pada atas. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.